Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar hingga pada saat ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kali ini saya akan berceramah tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan sosok yang mempunyai keimanan yang sangat kuat, yang mana pada masa muda beliau dia sudah berani menentang ayah dan kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 yang artinya, ingatlah Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu sembah. Jadi dapat kita ambil teladannya bahwasanya keimanan Nabi Ibrahim ini sangat teguh dan kuat. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Dia berani berjuang melawan kebenaran meskipun hanya berdiri sendiri. Selanjutnya ada keteladanan lain dari Nabi Ibrahim, yaitu adalah pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya. Pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim pun langsung menyampaikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail pun langsung menyetujuinya, dan beliau pun langsung bersiap untuk menyembelih anaknya tersebut. Lalu setelah itu, saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, alangkah terkejutnya bahwasanya yang disembelihnya itu bukan anaknya, melainkan seekor kambing, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam berada di sampingnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya Nabi Ibrahim ini tidak ragu untuk menerima atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anaknya Nabi Ismail. Dia dengan kelapangan, keluasan dadanya, hatinya untuk menerima perintah yang Allah berikan kepada ayahnya tersebut. Lalu teman-teman semuanya, adapun kisah Nabi Ibrahim yang mana beliau itu dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu. Dan pada saat Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan pada saat itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah api itu yang terasa jika dipegang oleh kulit kita itu panas. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, api itu tidak lagi panas, melainkan api itu dingin. Nah, dari kisah di atas tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya siapapun yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolongnya dimanapun dan kapanpun itu. Jadi teman-teman semuanya, kita dapat
mengambil sebuah pelajaran atau keteladanan yang harus kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kita harus sabar dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kita harus mempunyai keimanan yang kuat. Setelah itu, kita juga harus yang ketiga, kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kita juga harus berani membela kebenaran meskipun kita hanya berdiri sendirian. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Jadi kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.